Selamat malam Miss Putri, hari ini saya akan menjelaskan mengenai itu soal esai SAS, yaitu tuliskan dan jelaskan 6 karakteristik lembaga sosial. Oke, yang pertama yaitu mempunyai simbol. Jadi setiap lembaga itu mempunyai simbolnya masing-masing, jadi itu menjadi ciri khas dari identitas dari anggotanya. Contohnya kayak bendera NU, terus bendera partai politik dan logo lain-lainnya. Terus yang kedua ada mempunyai tata tertib dan tradisi. Jadi kayak setiap daerah tuh pasti memiliki tradisi dan tata tertib masing-masing. Kayak di suatu lembaga sosial terdapat peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, tata tertib ini itu berfungsi sebagai pedoman bagi anggotanya. Contohnya pada lembaga keluarga terdapat aturan tentang cara menghormati orang yang lebih tua. Terus ada usianya lebih lama dari usia keanggotaan anggotanya. Terus usia lembaga sosial umumnya itu lebih lama dibandingkan dengan usia anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah lembaga sosial diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Contohnya seperti usia koperasi tentu lebih lama daripada usia anggotanya. Terus yang kedua mempunyai alat kelengkapan. Lembaga sosial biasanya itu mempunyai perlengkapan dan peralatan untuk menjalankan lembaga tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Contohnya, buku merupakan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan pada proses pembelajaran di sekolah. Terus ada mempunyai ideologi. Jadi lembaga sosial biasanya mempunyai perlengkapan dan peralatan untuk menjalankan lembaga tersebut itu jadi sebagai anggota pendukungnya. Contoh itu kayak ideologi anarkisme, kapitalisme, komunisme, komunitarisme, dan lain-lain. Terus yang kelima dan terakhir itu ada mempunyai tingkat daya tahan, yaitu lembaga sosial yang sudah dibentuk mempunyai daya tahan dan tidak akan hilang dengan mudah. Contohnya seperti sekolah, kayak mempunyai kurikulum masing-masing untuk melakukan kegiatan proses belajarnya. Nah, terus yang nomor 2 itu kita akan membahas gambarkan peta silsilah bentuk perkawinan cross quotient. Nah, fotonya tuh di sini, Mas. Nah, terus saya tunjukin sini. Nah, saya jelasin aja pengertian dari peta cross quotient sendiri. Itu adalah cross quotient itu atau sepupu silang itu adalah perkawinan anak-anak yang orang tuanya bersaudara kandung tapi tidak sejenis. Atau cross quotient adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. Oke, lanjut kita ke nomor yang ketiga. Nah, nomor 3 ini kita membahas di soal itu tertentukan menjelaskan hubungan antara lembaga ekonomi dan lembaga hukum dalam mengatur kegiatan masyarakat kegiatan bisnis di masyarakat. Nah, apa yang bisa terjadi jika salah satu dari keduanya tidak berjalan dengan baik. Nah, lembaga ekonomi dan lembaga hukum itu sangat berperan penting dalam bisnis di masyarakat dikarenakan jikalau salah satu pihak ada yang melakukan pelanggaran dari salah satu lembaga yang sudah disetujui, itu kemungkinan akan terkena hukuman dan itu dampaknya bisa sangat besar. Nah, jika lembaga ekonomi tidak berfungsi optimal, bisa terjadi ketidakseimbangan pasar, misalnya inflasi atau pengangguran, yaitu merugikan kesejahteraan masyarakat. Dan sementara jika lembaga hukumnya tidak efektif, misalnya dengan lemahnya penegakan hukum atau ketidakpastian hukum, bisa terjadi pelanggaran kontrak, korupsi, atau ketidakadilan dalam bisnis yang merusak kepercayaan dan stabilitas ekonomi. Jadi keduanya saling mendukung untuk menciptakan sistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Terus yang nomor 4 dan terakhir, menurut Anda bagaimana keterkaitan antara lembaga agama dan lembaga pendidikan dalam membentuk moral etika sosial soal masyarakat? Jelaskan dengan contoh konkret. Oke. Lembaga agama dan lembaga pendidikan itu saling terkait, sama kayak yang tadi, dalam membentuk moral dan etika masyarakat. Nah, lembaga agama ini memberikan dasar nilai-nilai moral berdasarkan ajaran spiritual seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Nah, sementara lembaga pendidikan ini menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pendidikan karakter seperti disiplin dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Contoh konkretnya ini adalah di sekolah, pelajaran tentang integritas dan tanggung jawab itu bisa dipadukan dengan ajaran agama, seperti mengajarkan siswa untuk jujur dalam ujian dari nilai agama tentang kejujuran. Nah, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.
Itu dari segi pendidikan karakter. Dengan demikian, keduanya bekerja sama untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki moral dan etika yang baik dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.